pemirsa, setiap hari Rabu kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Dan nantinya bagi Anda yang ingin bertanya ataupun mengikuti kita ya secara lebih jauh, pemirsa bisa telepon kita di 0811611386. Atau pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat kita di live streaming TVRI Sumatera Utara. Yes, benar sekali. Jadi selama 1 jam ke depan, 1 jam lebih. Jam, iya. Iya, hampir 2 jam ya, Wak. Kita akan bahas tentang masalah kesehatan. Bener banget Putri. Putri apa kabar? Sehat Putri kan? Hari ini aku sehat banget Sehat ya. sama kamu. Oke, nah pokoknya aku kalau udah bersanding dengan kamu aku tuh senang banget, excited banget gitu, makin cerah gitu. Tapi kamu ngomong excitednya, muka kamu nggak ekspresinya nggak excited, datar. Sebenarnya aku nervous kalau sama kamu Putri. Noe sini Noe. Selamat pagi sama Putri. Sengaja loh aku lama-lamain, sengaja aku lama-lamain. Di tengah. Iya. Kayaknya kalau aku sama Budi, Iya? dia tuh nggak bisa ngelihat aku kalau ngomong. Wah gitu ya. Karena dia lupa. Ganti aja Putri bisa ke situ, Cakil sini. Tapi kita lihat ya, hari kita udah briefing, ya kan? Udah cerita gitu, mau apa yang dibilang. Kita lihat ya, apakah dia lupa atau enggak. Sepertinya dia lupa. Ya seperti biasa pemirsa, nah kali ini di hari Rabu kita akan membahas tentang masalah penyakit. Dan kali ini kita akan bahas kendali penyakit stroke akibat pecah aneurisma. Nah, Budi, kenapa? ini kan penyakit stroke ya Bud ya? Iya, penyakit Aku stroke. tuh kalau misalnya udah masalah penyakit-penyakit gini aku agak sedikit mengerikan Budi. Kenapa mengerikan? Enggak, karena mengerikannya tuh gini loh Budi. Sekarang kayaknya stroke itu nggak ngelihat usia aja. Kalau kita kan dulu kayaknya stroke itu kayaknya di usia 40-an atau 50-an. Makanya kalau ngomongin masalah stroke, aku itu ingat sama dia waktu jalan kayak gitu. Kenapa? Gitu? Soalnya dia kan kalau jalan gitu kan banyak permintaan gitu, harus beli ini, beli itu gitu. Jadi stroke-nya panjang gitu. Itu maksudnya bukan yang stroke itu. Berarti kita tahu kalau dia tuh perhitungan cowoknya, ya kan? Cowok yang Pantes sampai sekarang nggak laku. Gimana kalau udah dibelanjain, dibeliin ini, inget dong kan kayak gitu. Kalau dilamar mau gitu. Oh gitu, pernah Budi. Oh tapi dilupain. Udah nggak apa-apa udah. Udah kok jadi cerita kalian dua. Ini ceritanya tentang kesehatan loh. Iya tentang kesehatan ya, penyakit stroke. Nah, Iya, stroke. akibat pecah aneurisma. Jadi mungkin memang masyarakat ini masih awam ya. Apa sih sebenarnya gejala-gejala dari stroke ya kan? Karena memang banyak mensalahartikan. Benar. Ya kan? Dan apalagi ini ada istilah ya, pecah aneurisma. Nah nanti seperti apa ini, kita nanti akan undang dokter yang sangat spesial. Kenapa dibilang spesial? Karena kali ini dokternya 2 Putri. Nah biasanya setiap hari Rabu. 2 karetnya juga? Karetnya 2? Iya, koyak pinggirnya ya. Udah kayak beli sarapan pagi, pedas karetnya 2 gitu ya. Yang hari ini spesial banget karena dokter kita 2 ini berbeda dari hari Rabu biasanya ya. Akan ada siapa? Oh banyak, ada dokternya. Ini kayaknya aku kalau manggil dokternya harus tarik napas dulu. Panjang ya? Iya panjang. Ya udah, Detailnya silakan. Oke, kita sambut ini dia Dr. M. Ihsan Zetala, spesialis bedah saraf, subspesialis neurovaskuler konsultan. Dan juga Dr. Muhammad Ari Irsyad, magister kedokteran spesialis bedah saraf, subspesialis neurovaskuler. Oke. Halo, ya silakan dokter. Budi. Ya, selamat pagi dokter. Assalamualaikum. Waduh. Ya silakan dokter di sini dulu gabung sama kita. Kita boleh Ya. tengah dokter. Gimana Noe? Iya, saya. Kamu mau ngulangin baca nama dokternya? Boleh. Dokter Muhammad Ihsan. Iya itu aja ya. Jangan panjang kali Budi. Nanti tahap-tahap yang kusebut. Kami tahu kok karena kecerdasanmu kan setipis tisu bagi 6 ya. Makasih Budi. Oke. Kemudian siapa lagi? Jangan dokter Ihsan aja dong. Ada siapa? Dr. Muhammad Ari Irsyad. Selamat pagi. Ini dokter M. Ihsan, dokter M. Irsad, M. Ari ya kan? M. Ari. Saya M. Budi gitu. Tapi saya bukan dokter gitu. Jadi apa? Mau jadi dokter nggak jadi. Oh iya, karena Kecampak ke fakultas sebelah gitu. Aduh. Oke lah, karena sudah ada kedua dokter yang sangat kompeten di bidangnya terkait dengan stroke, gejala-gejala dan penyebabnya, ya kita akan bincang-bincang. Kita langsung duduk aja ya. Boleh. Silakan dokter. Silakan, dokter. Noe di sana Noe. Oh, Iya. sini Budi yang di sana, Budi bisa? Jangan dong kayak gitu. Saya nggak bisa nyanyi.
Oke, sekali lagi selamat datang dokter Ari dan juga dokter Iksan ya di Kopi Pagi. Nah, ini kita senang banget bisa kedatangan dua dokter. Ini edisi spesial karena biasanya dokternya satu, dok. Satu ya. Nah, ini nggak tahu kita karena mungkin pembahasan ini terlalu berat gitu ya, dok. Jadi langsung dua ya. Langsung dua. Oke, baik. Seperti biasa dokter di Kopi Pagi akan ada menyuguhkan kopi. Dokter minum kopi? Kopi. Oke, baik. Bang Cakel silakan Bang Cakel. Masuk. Halo dokter. Iya. Kita kembaran ya bajunya ya. Kenapa? Kok Biru-biru. sama? Janjian kita kemarin dari Gantiin. WA. Bang, sini duduk. Jangan dong, nanti kalau saya yang buat kopi nggak enak kopinya. Oke, silakan dokter mau minum kopi apa, dok? Minum apa dok? Kopi biasa. Kopi biasa. Kopi panas. Oke, siap dok. Bang Oh, iya. Udi. Kayak biasa tapi nggak pakai gula ya. Biasa Oke. juga. Oke. Tapi yang manis ya, Bang. Oke kak. Semanis aku ya. Oke. Oke, Kamu Kak. nggak tahu kok diabetes Putri udah manis pakai gula lagi. Kurang. Kurang ya. Silakan, Bang. Ditunggu ya dok ya. Baik. Oke. Dokter, kali ini kita akan membahas terkait dengan kenali penyakit stroke akibat pecah aneurisma. Aneurisma. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, Dok ya. Kalau yang dikatakan stroke itu karena akibat ada gangguan tersumbatnya ataupun pecahnya pembuluh darah Benar. di otak begitu ya, Dok. Nah, tapi ada juga, Dok, yang mengatakan bahwasannya ini wacana dari masyarakat bahwasannya stroke itu nggak hanya disebabkan oleh tersumbat dan pecahnya pembuluh darah di otak aja, tapi saraf kejepit juga bisa katanya orang gejalanya sama gitu, Dok. Itu gimana itu, Dok? Oh, iya. Jadi sampai sekarang ini memang stroke itu definisinya itu ada sesuatu renjatan di otak. Oke. Gitu. Jadi masalahnya itu umumnya di otak, tidak selain di luar otak. Oh, gitu nah. Nah, jadi stroke itu tadi bisa dibilang tadi karena penyumbatan, karena pecahnya pembuluh darah. Oke. Nah, kalau dibilang karena saraf kejepit, nah itu saraf kejepit itu biasanya lokasinya di luar daripada otak. Oh, Biasanya iya. pada tulang belakang. Bisa seperti gitu ya. kan. Jadi kalau karena saraf kejepit saya rasa ya mungkin bukan Bukan ya, Dok ya, bukan itu, stroke-nya ya. bukan Dok, ya? stroke. Ataupun kalau emang dia punya saraf kejepit tapi dia juga mengalami sumbatan juga di pembuluh darah otaknya bisa jadi ya, Dok ya, kalau Bisa. misalkan ininya sama gitu ya, Dok ya. Berarti Tanda dan gejalanya. Jadi tanda dan gejalanya sebenarnya nggak sama juga, Oh, nggak sama agak juga. beda. Jadi saraf kejepit itu biasanya lebih ke ekstremitas bawah saja. Oh, Jadi oke. kesadarannya bagus gitu kan. Kalau stroke itu karena dia di susunan saraf pusat, jadi fungsi susunan saraf pusatnya juga agak terganggu gitu. Jadi gangguan dari ekstremitas bawahnya disumberkan dari susunan saraf pusatnya. Kalau saraf kejepit umumnya dia lebih ke saraf perifer, saraf tepi gitu. Oke, berarti memang antara saraf kejepit dan stroke ini tidak ada kaitannya Tidak ada sama sekali ya, Dok? Mestinya nggak ada. Itu sesuatu yang berbeda begitu Sesuatu ya, Dok, yang ya? berbeda. Oke, jadi balik lagi definisi awal kita bahwasannya ya tetap karena ada gangguan sumbatan ya, Dok ya, Dari ataupun otak. perdarahan di pembuluh darah Otak. Nah, jadi Dok, untuk yang dimaksud dengan stroke akibat pecah aneurisma ini seperti apa, Dok? Nah, jadi tadi ada dua tadi kan, penyumbatan sama pecah pembuluh darah. Aneurisma ini salah satu bagian dari stroke yang mengakibatkan pecah pembuluh darah tadi itu. Oh, yang hemoragi berarti ya, Dok? Hemoragik itu. Oke. Nah, cuman dia melibatkan pembuluh darah yang lebih besar. Jadi kalau ada stroke-stroke yang biasa perdarahan juga, itu lebih ke pembuluh darah yang lebih kecil. Kalau ini lebih ke pembuluh darah yang lebih besar. Oke. Kalibernya lebih besar pembuluh darahnya. Kemudian juga biasanya disebabkan oleh karena adanya juga kelainan dari dinding pembuluh darahnya itu. Jadi ada kelemahan dinding pembuluh darah, kemudian ditambah dengan ada komorbid, istilahnya apa itu namanya, penyakit tambahannya seperti yang paling sering itu ya hipertensi, darah tinggi. Karena ada tekanan darah yang tinggi, dindingnya lemah, lama-lama terbentuklah di dinding lemah itu seperti balon seperti itu. Nah, balon itu akan berjalan sesuai dengan waktu, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Pada satu saat ada fluktuasi tekanan darah, pecahlah balon itu. Nah, itu jadi katastrofik jadinya. Istilahnya itu jadi apa ya? Langsung berat kondisi pasiennya seperti itu. Oke. Saya ke Dokter Ari. Ari. Nah, Dokter Ari, tadi kan stroke-nya itu akibat pecahnya
yang di pembuluh darah tadi ya, apa namanya? Aneurisma. Aneurisma. Aduh, beli. Anorek ya? Iya, anorek. Aneurismanya nih. Apakah aneurisma ini bisa terjadi juga di pembuluh darah lain gitu, Dok? Iya, jadi ya aneurisma ini bisa dimanapun yang ada pembuluh darah. Ada di dalam rongga dada, di rongga perut. Semua bisa yang ada pembuluh darah, bahkan sampai kaki juga bisa. Nah, kita itu memang fokusnya di penyakit stroke akibat pecahnya, berarti aneurismanya ada di kepala, ada di otak ada di gitu. otak Jadi gitu ya. ada aneurisma terbentuk di otak, kemudian pecah. Nah, itulah yang menyebabkan gejala stroke tadi. Oke, Kopi pagi. Wih, sudah datang nih kopi. Pagi. Ya. Baik, Dokter Iksan dan juga Dokter Ari, ini adalah kopi terenak yang ada di sini. Cuma Tapi di sini ya. aja ya, Dok. Di sini aja, Dok. Dengan yang di luar. Kopi manis kakak. Iya, terima kasih, Bang. Kopi dokter. Terima kasih. Iya. Dan tentunya buat seluruh pemirsa yang ada di rumah ya, sembari menyaksikan kita di sini, jangan lupa diambil juga minumannya, makanannya, biar lebih enjoy lagi ngedengerin Yes. kita di sini. Dokter, Benar. silakan dokter. Kita minum Ya, dulu. ya, terima kasih. Iya. Jauh ya, Wak? Banget, iya. Wow, ini segar pasti ya. Kalau udah pagi, Pak. Baik. Aduh, Oke. manis, seger Enak juga. banget ya. Udah sesuai ya. Langsung melek ya. Nah, makasih Bang Cakil. Oke, Bang Budi. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan kita ya, Budi. Iya, balik lagi Kan? ke pembahasan kita ya. Tapi dok, ini mau tanya ya dok, tapi penyebab utama dari pecah pembuluh darah itu yang sering terjadi biasanya apa dok? Nah, penyebab utamanya itu biasanya itu yang paling sering terjadi itu akibat darah tinggi. Darah tinggi. Pemicu utamanya itu biasanya itu darah tinggi. Jadi ada fluktuasi tekanan darah. Jadi biasanya kalau dulu itu dibilang tuh orang yang usia lanjut aja yang kena darah tinggi. Oke. Ya kan? Jadi sekarang ini udah nggak seperti itu lagi trennya. Jadi kalau dia ada aneurisma, dia ada aktivitas sedikit aja. Setiap orang akan melakukan aktivitas itu kadang-kadang kan agak fluktuasi tekanan darah. Oke. Karena dia ada aneurismanya, nggak darah tinggi pun dia kadang-kadang ya karena ada fluktuasi tekanan darah pecah. Nah, cuman pada umumnya yang lain-lain juga yang pada usia yang lebih dewasa muda istilahnya, itu biasanya pecahnya itu memang tekanan darah udah semakin meningkat. Tekanan darah Iya. ya dok. Tapi kalau misalnya ya dok, kita orang yang emosian, kayak temen saya. Dia suka emosian. Kadang dia suka marah-marah dok. Iya. Itu bisa memicu untuk darah tinggi nggak dok? Sehingga pembuluh darahnya bisa pecah. Ya, salah satu pencetusnya darah tinggi itu ya emosi. Emosi. Emosi, stres gitu. Nggak ada aneurisma pun dia kalau dia emosi, stres ya tentu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Oh, hati-hati kamu Hati-hati masih ya. 27 tahun. Suka emosian, dok, suka stres juga. Oh, iya, iya. Ya kan? Cemana nggak emosi gitu ya dok, diajak jalan-jalan ke sana kemari dibelanjain mau semuanya, tapi nggak mau dilamar, itu gimana itu dok? Cemana nggak emosi ya dok ya? Curhat ya, konsultasi bukan curhat. Baik, baik, baik. Nah balik lagi, nah dok, kita juga mau tanya ini dok, itu fakta atau mitos dok bahwasannya orang yang mengalami gangguan irama jantung itu juga bisa berpotensi terhadap penyakit stroke ini dok? Ya, itu fakta. Itu Oke. fakta. Jadi pada orang-orang dengan gangguan irama jantung seringkali terbentuk suatu trombus di dalam jantungnya itu. Oke. Nah, trombus itu kayak gumpalan darah karena irama jantungnya tuh nggak teratur, jadi bisa terjadi penggumpalan darah di dalam jantung itu. Dan pada satu saat trombus itu lepas, nyangkut di otak. Nah, pada saat dia nyangkut di otak, itulah terjadinya stroke itu. Tapi stroke-nya itu sifatnya stroke penyumbatan. Oke. Nah, kalau misalnya stroke karena pecah pembuluh darah lebih ke arah darah hipertensi. Hipertensi ya dok ya? Hipertensi, darah tinggi tadi ya, Iya. dok. Oke. Tapi mau tanya juga, dok, kenapa sih kok bisa ada istilah stroke sebelah aja, stroke kakinya aja, kadang badannya aja, itu gimana, dok? Apakah pembuluh darahnya pecah cuma setengah Ya. atau gimana tuh, dok? Nah, itu lebih ke otak itu ada dua. Oke. Otak kanan sama otak kiri.
Nah, otak yang sebelah kiri mensyarafi tubuh sebelah bagian kanan. sebelah kanan. Otak sebelah kanan mensyarafi tubuh sebelah kiri. Nah, jadi pada saat terjadi kerusakan pada otak sebelah kiri, maka yang rusak itu tubuhnya cuma yang sebelah kanan aja, makanya dia lumpuhnya tuh sebelah. Gitu. Ada misalnya lumpuhnya tangan saja. Jadi otak ini ada area-area yang mengatur lokasi-lokasi gerak pusat motorik namanya, lokasi gerakan tangan, lokasi gerakan kaki. Tergantung area yang rusak yang mana. Kalau yang diakibatkan oleh stroke itu atau yang diakibatkan oleh pecah pembuluh darah itu. Jadi kalau misalnya area yang rusak itu pas daerah tangan, ya daerah tangannya aja yang nggak bergerak. Kalau pas yang daerah kaki, ya kakinya aja nggak bergerak gitu. Nah, jadi sistem saraf itu kerjanya silang begitu ya, Dok? Silang, Ya? sistem otaknya silang. Berarti ada otak kiri, otak kanan, nggak punya otak. Jahat banget nggak ini? Jahat banget nggak sih ini? Ya ampun, kayaknya memang aku bersyukur lah lamaranku nggak diterima. Oke, Takut ya? baik. Saya ke Dokter Ari nih. Dokter Ari, nah bagaimana dengan apa ya Dok, ya, epidemiologi dari kasus stroke ini sendiri? Nah, gimana dengan perkembangan penyakit stroke ini terkhusus dengan yang akibat pecah aneurismanya? Silakan. Ya, jadi kalau di dunia ya, di dunia sekarang itu berdasarkan organisasi stroke dunia itu sekitar 12,1 juta setiap 3 detik kasus stroke itu. Jadi banyak ya kalau kita lihat di Indonesia sendiri angkanya itu di 10 tahun terakhir itu meningkat. Dulunya 6 dari 1.000, sekarang itu 10 dari 1.000. Bayangkan kalau kita punya 250 juta penduduk, berarti yang menderita stroke itu sekitar 2,5 juta. Dan itu masih mencatat sebagai penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Orang kena stroke meninggal, orang kena stroke meninggal. Bukan hanya jantung, stroke itu jadi satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi. Kalau kecacatan udah jelas tertinggi. Orang kalau kena sakit jantung, begitu kena serangan jantung, kalau nggak hidup, Mati. meninggal. Tapi kalau orang kena sakit stroke, kalau nggak hidup, cacat, meninggal. Jadi kecacatan pasti tinggi orang kena stroke. Tadi ya lumpuh sebelah, nggak bisa bicara. Ya, Oke, gitu tapi sih. kalau misalnya kena stroke gitu kan Dok, gejalanya apa langsung memang tiba-tiba tidak bisa bergerak atau ada gejala-gejala seperti apa tuh Dok? Ya, jadi ada gejala yang harus kita waspadai. Nanti ada singkatannya mungkin Dokter Ihsan nanti akan jelaskan ya. Tapi sederhananya orang taunya kalau sakit stroke apa ya gejalanya? Ada yang tiba-tiba kadang pingsan di kamar mandi. Iya. Nah, berarti gejala nomor 1, tiba-tiba nggak sadar. Kedua apa? Lemah tiba-tiba separuh tubuhnya. Ketiga, bicaranya celat atau pelo. Nggak tahu nih tiba-tiba duduk lagi kita ngobrol-ngobrol gini. Ada satu yang mas belakang tiba-tiba nggak bisa ngomong gitu. Ngomongnya celat, cedal. Ya. Nah, itu juga gejala stroke yang harus diwaspadai. Oke, Oh, berarti celat juga ya? Ya. Coba kamu celat nggak? Enggak, aku nggak celat. Coba bilang, Putri. sayang. Aduh, ini Ayo, mau ngomong apa? ini kenapa saya jadi tumbal ya? Baik, nah Dokter Ari, kalau dari segi distribusi berdasarkan dengan orang, ini jenis kelamin yang paling tinggi ini terkena stroke ini laki-laki atau perempuan, Dok? Secara teori laki-laki. Secara teori. Laki-laki. Tapi karena penduduk kita banyak perempuan, ya kasus kita di rumah sakit ya banyak juga yang perempuan gitu akhirnya. Secara teori laki-laki lebih banyak harusnya. Teori apa Dok yang mengatakan bahwa sebenarnya laki-laki yang banyak? Tadi tuh yang sering marah-marah mungkin ya, atau kebiasaan. Jadi membuat secara teori pekerjaan ya. Emosi. Tuntutan hidup ya kan Dok. Pantes ini juga sering marah-marah. Kalau dari segi usia, Dok? Khusus untuk stroke aneurisma tahun 2023 kemarin di rumah sakit Adam Malik, kita coba merincikan dari 100% itu distribusinya sekarang merata antara umur 40 ke 50, 50 ke 60, satu lagi mohon maaf 30 ke 40. Distribusinya merata. Distribusinya merata ya, Dok? Merata. Jadi ada hampir sama angkanya semuanya. Jadi bayangkan tuh, makin muda stroke sekarang dibanding yang dulu.
Karena kalau dulu kita mikirnya itu stroke itu untuk orang tua ya dok ya. Orang tua. Tapi secara makin kemari gitu ya ternyata di kalangan muda juga banyak yang terkena Bahkan yang stroke. terakhir yang kita lakukan tindakan kemarin 27 tahun. 27 tahun pecah stroke aneurisma. Itu baru kemarin tuh. 27 tahun. Tahun lalu kalau nggak salah ya dok ya. Hah? Tahun lalu ya dok ya. Enggak, baru kemarin kita baru kerjakan. kemarin ini, Oh Dok? baru kemarin. Baru hari Selasa ya, Selasa Tapi kemarin. Oh, Selasa kemarin ya? 27 tahun tapi 27 faktor tahun. utamanya kira-kira apa dok? Itu dok. Aneurismanya itu. Aneurisma. Berarti memang dia dari lama udah terbentuk anoreksinya ya? Sudah Dok? terbentuk. Anoreksinya ya. Kebetulan memang dia ada locus minoris namanya itu artinya memang sudah ada bibit untuk kelemahan dinding pembuluh darah, kemudian ditambah dengan adanya tekanan darah yang tinggi. Oke. Jadi seiring berjalan waktu dia semakin membesar, semakin besar, semakin besar gitu. Seperti Sampai itu. pecah gitu. Tapi dok, apakah faktor umur bisa menjamin sehatnya seseorang ketika terkena stroke? Misalnya kayak tadi umur 27 tahun kan masih sehat gitu dok. Lebih cepat pemulihannya dari umur yang 40 tahun atau bagaimana dok? Oke, dokter jangan dijawab dulu ya, biar pemirsa di rumah penasaran. Baik, pemirsa nantinya jika ingin bertanya, pemirsa bisa hubungi kita di 081161000386 atau bisa juga bertanya secara live di live chat kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Oke, kita saksikan ini dulu penampilan spesial dari Doe and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Baik, masih bersama dengan Dokter Ihsan dan juga Dokter Ari ya. Tema kita hari ini kenali penyakit stroke akibat pecah aneurisma. Nah, kita tadi sudah ngobrol banyak sekali dan ada satu pertanyaan yang masih terjeda ya Putri ya. Yes. Ya, apa tadi pertanyaan Putri? Pasti ini membuat pemirsa penasaran terkait dengan faktor usia dok. Tadi kan dokter katakan bahwa kemarin ada pasien yang berusia 27 tahun yang pecah pembuluh darah. Apakah faktor usia juga menjamin kesembuhan seseorang yang terkena stroke dok? Beda Bisa sama jauh- umur yang 40 sama 50 ya, tahun bisa jauh gitu. lebih pulih kembali gitu ya. Gimana dok? Silakan dokter. Ya, jadi kalau namanya bahasanya itu jamin, kalau dalam dunia kedokteran nggak ada jamin. Gitu. Gak ada yang menjamin ya dok? Nggak ada yang, nah, ya Pasangan cuma- aja nggak menjamin kebahagiaan loh Putri. nggak bisa kita jamin hidup nggak ada. Cuman yang tentu secara ilmu kedokterannya pada orang yang usia muda itu semua organ-organ vitalnya yang lain tuh masih bagus gitu. Oke. Nah, belum lagi dia penyakit-penyakit komorbid yang lainnya itu biasanya belum ada atau belum banyak gitu. Sehingga resiko untuk perburukannya yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit komorbid yang lain itu menjadi lebih berkurang. Tentu saja jadi harapan hidupnya itu jadi lebih besar pada orang yang usia muda. Oke. Tapi tergantung juga dengan jenis-jenis kasusnya. Kalau misalnya terus lokasi perdarahannya di mana? Misalnya kalau pada usia muda pun kalau pecah pembuluh darahnya di batang otak atau aneurismanya terlalu besar seperti apa gitu. Itu juga berpengaruh. Jadi, tapi secara umum dengan penyakit stroke yang klasik biasa, usia muda tentu harapannya lebih besar dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Cuman bukan berarti kalau gitu muda-muda aja kita kena stroke, ya nggak gitu juga kan. Jadi ya sebisa mungkin semua stroke itu ya dicegah, jangan sampai bisa terjadi itu. Oke, itu dia Putri. Dan kita mau nyapa juga ini Bang Cakil udah ada pengunjungnya nih ya, tiba-tiba udah dateng gitu. Salpok loh ngelihatnya. Kenapa? Kayak kembar. Iya benar-benar. Ya kan? Kayak kembar kan? Kali ini beda ya Putri, karena biasanya pengunjung Bang Cakil itu cewek-cewek cantik. Nah ini Iya. cowok-cowok ganteng. Kayaknya tahu Bang Cakil kalau hari ini hostnya Putri. gitu. Iya, makasih ya Bang Cakil ya. Oke baik, kita ke dokter lagi. Putri tadi udah dijelasin gitu ya, bahwasannya di kedokteran itu nggak ada istilah menjamin. Menjamin. Gitu. Tapi dokter itu berusaha begitu ya dok ya. Nah tentunya kita juga penasaran terkait dengan materi stroke karena akibat pecah aneurisma ini secara lebih detail. Karena dokter Ihsan sudah menyiapkan materi dan tentu kita ingin sama-sama mendengarkan materi yang sudah dibuat oleh dokter Ihsan. Dokter Ihsan silakan dokter. Terima kasih. Baik. Oke, Ya. ini dia. Jadi ini judulnya kita pada hari ini yaitu kenali stroke dan aneurisma otak. Oke. Next mungkin slide-nya. Boleh dibantu slide-nya? Slide selanjutnya? Oke. Nah, ini tadi yang ditanyakan itu definisi stroke.
Nah, stroke itu sering disebut sebagai brain attack atau serangan pada otak, gitu ya. Bisa terjadi akibat karena suplai oksigen dan nutrisi yang ke otak itu terganggu oleh karena pembuluh darah itu tersumbat atau pecah. Jadi tadi kan stroke ada dua, satu karena penyumbatan, satu karena perdarahan. Nah, ini bisa tersumbat atau pecah. Dua-dua menyebabkan gejala serangan pada otak. Nah, gejalanya itu apa? Tergantung lokasi dan fungsi otak yang disuplai oleh pembuluh darah tersebut. Jadi tadi seperti ditanyakan Putri itu, ada yang lumpuh kakinya aja gitu ya. Itu tergantung area-area di otak. Area-area di otak ini yang mengatur pusat-pusat gerakan kita di bawahnya itu, ya. Nah, ini salah satu gejalanya itu kalau udah terjadi stroke, kelemahan tubuh atau terganggu bicara, tidak sadar atau bisa juga kejang, ya. Oke, next mungkin. Nah, ini data statistik aja. Jadi itu yang dijelaskan tadi Dokter Ari tadi. Secara ini di dunia itu sekitar 12,2 juta per 3 detik serangan stroke itu. Global ya. Jadi stroke itu banyak sih memang. Stroke perdarahan, penyumbatan, aneurisma pecah, TIA lagi namanya, ada banyak segala macam. Nah, itu kalau angka statistiknya itu dikatakan seluruh dunia itu sampai segitu. Nah, yang lain-lain inilah ini biaya yang diakibatkan, yang dibutuhkan apabila sudah terjadi stroke. Jadi stroke itu penyakit yang ya memakan biaya cukup besar memang. Makanya harus diwaspadai. Kalau udah kena stroke, agak banyak yang harus dikeluarkan. Tidak cuma waktu penanganan saja, setelah perawatan untuk di rumah pun pasti dia nanti akan membutuhkan biaya. Misalnya orang perlu alat bantu atau perlu ini ya. Nah, itu. Dan tidak hanya merugikan penderitanya aja, tapi anggota keluarga yang menjaga juga terbatas ruang lingkupnya. Betul. Begitu ya, Dok? Jadi banyak terlibat anggota keluarga yang jadi mengganggu kehidupannya sehari-hari untuk beraktivitas untuk ekonominya gitu juga. Nah, itu jadi terganggu semua. Bahkan negara pun rugi cukup besar. Nah, ini kalau dirupiahkan itu sekitar 2.500 miliar itunya yang harus dikeluarkan per tahun itu untuk stroke-stroke seperti ini. Oke ya, next. Nah, ini contohnya tadi. Nanti kalau misalnya contoh stroke penyumbatan. Kalau stroke penyumbatan itu adanya gumpalan darah atau penyempitan dari dinding pembuluh darah di dalamnya sehingga menyebabkan aliran darah tidak mengalir. Jadi suplai darah ke area otak. Nah, itu gambaran CT scan yang sebelahnya itu ada area yang lebih hitam dibandingkan dengan yang lain. Yang lebih hitam itu menandakan bahwa aliran darah ke situ tuh terganggu. Terganggu ya, Dok. Nah, sehingga cukup kalau dilihat dari sini, kalau dia melibatkan pembuluh darah besar, jadi luaslah area yang tidak teraliri darah dan itu area itu akan mati jaringannya. Sehingga menyebabkan defisit dari fungsi saraf yang disarafi oleh daerah itu di otak gitu. Nah, ini yang putih ini itu gambar darah. Ini foto CT scan juga di otak. Nah, ini akibat pecah pembuluh darah di otak. Teman, ini stroke klasik, bukan aneurisma ya. Jadi pecah, sedemikian rupalah jumlah darah yang ada di otak itu. Jadi kalau otak itu dibagi dua, atau kita bagi 4 kuadran seperti itu nih, kira-kira udah hampir 1/4 kuadran itu. Jadi cukup luas areanya. Dan ini area itu semua yang akan mengganggu nanti saraf-saraf yang dipersarafi oleh otak itu. Dokter, kalau kita lihat ini kan gambarnya yang hitam itu adalah yang tidak dialiri oleh darah itu ya, Dok? Iya. Nah, itu berarti nanti sel-sel yang ada di otak mati begitu ya? Iya, mati. Nah, kalau sudah mati itu, Dok, gimana itu, Dok? Apakah bisa dikembalikan lagi gitu atau? Jadi sel otak itu kayak apa ya? Sekarang ini memang orang sibuk mengembangkan dengan obat-obatan yang bisa mengembalikan fungsi-fungsi sel otak, termasuk sampai dilakukan penelitian sampai ke stem cell istilahnya. Stem cell itu sel puncak. Tapi sampai sejauh ini belum ada yang memberikan hasil yang memuaskan untuk itu. Jadi masih seperti itu. Jadi makanya itu ya jangan sampai lah ini terjadi itu pada keluarga atau anggota keluarga. Jadi itu dicegah atau dideteksi secara lebih dini itunya. Nah, itu tadi yang sumbatan 80%. Lebih banyak sebenarnya angka kejadian yang sumbatan ini gitu dibandingkan dengan yang pecah itu. Cuman memang karena sumbatan ini tidak jarang sekali yang dilakukan tindakan. Sebenarnya ke depan itu sumbatan ini pun kalau kita cepat itu bisa dilakukan tindakan untuk membebaskan
gumpalan darah yang ada di dalam pembuluh darah itu yang misalnya dikerjakan oleh dokter Ari. Cuman itu jarak waktunya dari mulai kejadian itu sekitar 6 jam. 6 jam ya? jam. Dok? Nah, jadi dari mulai muncul gejala sampai dilakukan tindakan itu harus 6 jam. Kalau lebih akan beresiko. Nah, makanya itu ini juga sudah mulai ditangani sekarang. Kalau dulu penyumbatannya cuma dikasih obat-obatan aja. Oke. Nah, sekarang ini trennya sudah ada bisa dilakukan namanya trombektomi. Jadi pakai kateter juga dimasukkan sampai ke otak, ditariklah gumpalan itu keluar sehingga Trombusnya itu ya, Dok? trombusnya itu sehingga aliran darah bisa mengalir lagi. Kalau dia datang ke rumah sakit 6 jam. 6 jam ya, Dok. Kurang dari 6 jam. Jadi sampai dilakukan tindakan tuh 6 jam. Oke, Dok, kalau kita kan udah tahu nih tanda dan gejalanya seperti ini kan gitu, Dok. Kan 6 jam itu durasinya minimal begitu ya, Dok. 6 jam ya kan, Dok. Nah, itu ke rumah sakit yang tipe berapa, Dok, biar bisa ditangani Nah, iya. pemasangannya gitu. Nah, apakah semua rumah sakit bisa begitu, Dok? Sehingga masyarakat tidak salah membawa pasiennya ke rumah sakit mana. Memang cepat dia 6 jam gitu ya, Dok, Betul. tapi salah rumah sakit kan juga Iya, tidak betul. tertangani. Jadi memang harus rumah sakit yang mempunyai cath lab namanya. Cat lab, ya, Dok, ya? Cath lab dan juga harus mempunyai orang yang ahli mengerjakan di bidang endovaskuler. Nah, sampai saat ini yang terintegrasi lengkap semua itu baik mau itu pecah mau tersumbat itu rumah sakit Adam Malik. Oh, Ada oke. Malik. Dan itu bisa dikerjakan 24 jam sekarang ini. Termasuk CT angiografi yang untuk melihat pembuluh darah di otak, cuman rumah sakit Adam Malik yang bisa 24 jam bisa dikerjakan untuk melihat pembuluh darah otak. Artinya kalau kejadian malam, yang malam itu langsung dilakukan CT angiografi. Jadi kalau cuman untuk Medan saat ini cuman yang 24 jam itu rumah sakit Adam Malik. Baik. Rumah Ya. sakit ada Malik. Tapi Dok, kalau misalnya lewat dari 66 jam, apa yang terjadi, Dok? Ya terjadinya penyumbatan. Nanti diatasi dengan pemberian obat-obatan. Ada lagi yang diberikan dengan alat pengencer darah, bukan alat, namanya obat pengencer darah, dimasukkan dari infus misalnya seperti itu. Itu tapi juga harus kurang dari 6 jam juga. Kalau misalnya ada itu ya diberikan obat-obat pengencer darah secara injeksi atau tablet. Oke, Seperti baik, itu. Dok. Pokoknya dari segi jam dia 6 jam ya. Lebih cepat, lebih bisa tertangani baik, begitu ya, Dok, benar. ya? Dari otak ini istilahnya itu tadi time is brain katanya gitu. Time is brain. Nah, jadi kalau misalnya kita buang waktu, terbuanglah otaknya. Iya, benar. Benar, benar. Benar ya. Maksudnya fungsi otaknya terbuang Iya, begitu seperti ya, ini Dok, tadi ya? kan. Iya. Baik, silakan Gitu. dokter dilanjut. Oke, yang ini tadi yang pecah pembuluh darah, ini juga lebih cepat lebih baik. Bukan berarti yang penyumbatan itu kurang dari 6 jam ini bisa 48 jam ya, enggak juga. Ini juga semua tindakan itu lebih cepat lebih baik. Oke. Nah, dari yang semua kita bicarakan tadi yang mau khusus kita bicarakan dan termasuk ini stroke aneurisma tadi itu. Stroke aneurisma itu dikatakan 2%, tapi 2% dari jumlah kasus yang berapa tadi? 2 juta 2 juta sekian per 3 detik tadi itu. Hitung-hitungannya ini sekitar 200 ribuan juga jadinya dapatnya. Nah, jadi kasusnya cukup banyak gitu. Nah, oke, mungkin next nanti saya Oke, jelaskan lagi. boleh di bantu Selanjutnya, slide-nya. Nah, ini yang penting kita inikan sekarang ya. Jadi gejala stroke dan apa yang harus dilakukan. Nah, kalau gejala stroke itu salah satunya ini. S, segera ke rumah sakit, segera ke RS gitu. Ke RS ya, Dok, ya. Se-nya itu senyum, tidak simetris. Jadi kamu kalau udah senyum tuh agak-agak mereng sebelah gitu. Berarti ya. kayak Putri dong ya. Nah. Senyumnya ya, coba ke kamera Putri kayak senyumnya kan. nggak simetris ya, Wak ya? Asimetris lebih. Asimetris. Oke. Jadi kalau udah ada tanda-tanda itu salah satu tanda-tanda stroke. Gitu. Ya segeralah berobat. Biarpun itu masuk tanda yang belum terlalu parah ya. Memang kita lebih sebelum parah lah memang ke rumah sakit ya. Kemudian gerak separuh anggota tubuh melemah. Nah itu tiba-tiba sebelah melemah. Itu udah lebih parah juga sih kegiatannya itu. Jadi tiba-tiba orang itu udah misalnya bangun pagi waktu sikat gigi tiba-tiba jatuh aja gitu sebelah. Gitu. Atau ke kamar mandi jatuh. Seringan itu pagi-pagi bangun dia temukan di kamar mandi jatuhnya itu. Kasusnya banyak seperti itu. Nah itu segera bawa ke rumah sakit. Kemarin ada yang seperti itu dibilang malah kerasukan. Nah jadi repot kita kan. Nah kemudian bicara pelu. Nah itu tiba-tiba bicara tadi celat bicaranya. Nah, itu juga udah tiba tanda-tanda. Kemudian kebas atau kesemutan separuh tubuh. Ini mengikuti gerak yang lemah itu. Jadi sebelum lemah itu dia terasa kebas-kebas dulu. Ya, Dok, ya? Nah itu udah segera buru-buru bawa ke rumah sakit juga ya. Kemudian pandangan.
Mata itu salah satu indikator yang kuat kali apabila terjadi stroke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kabur pandangan itu tiba-tiba ya, bukan perlahan-lahan. Kalau misalnya perlahan-lahan mungkin karena minus bisa. Ini tiba-tiba dia. Seketika pandangannya tiba-tiba kabur. Nah, itu diasumsikan selalu ada gangguan di pembuluh darah otak. Kemudian sakit kepala hebat. Nah, sakit kepala hebat inilah yang menandakan pecahnya pembuluh darah itu. Hebatnya nih hebat sekali, sampai kalau di buku itu dibilang sakitnya itu Sambar petir. seumur hidup baru ini dia ngerasakan sakit seperti itu, dan sakitnya itu seperti disambar petir, thunderclap gitu namanya. Oh, gitu. Jadi kalau ada orang yang pernah ngerasain sambar petir kan susah diajak gimana rasanya sakit dia sambar petir, seperti itulah gitu. Jadi tidak seperti sakit kepala biasa, tapi sebelum-sebelumnya biasanya sudah ada gejala pendahuluannya, misalnya sering-sering sakit kepala, di tengkuk naik gitu. Nah itu cek tensi, kolesterol gitu. Jangan dibiarkan kalau udah kayak gitu. Ya. Nah itu jadi slogan ini, kalau ada slogan ini, segera senyum, gerak, bicara, kebas, rabun, sama sakit kepala itu, segera ke rumah sakit. Dari gejala ini aja, singkatannya itu udah jadi suruh segera ke rumah sakit. Gitu. Udah jadi instruksi ya? Udah jadi instruksi dari gejalanya aja. Iya. Baik. Ya itu supaya mudah diingat. Kemudian, nah ada lagi yang membuat slogan yang lebih mudah lagi diingat, FAST ini. Jadi stroke, gejala stroke itu face dropping, jadi wajah miring sebelah. Kemudian arm weakness, kelemahan tubuh sebelah, itu bisa tangan, bisa kaki. Kemudian speech difficulty, gangguan bicara pilu tadi. T-nya itu time to call, jadi fast. Jadi semua ini menginstruksikan apa? Segera ke rumah sakit. Mau itu Indonesianya segera ke rumah sakit, mau Inggrisnya juga fast itu ya segera, intinya jangan lama-lama. Artinya semakin segera dia semakin bisa ditolong. Harapannya jadi semakin lebih baik. Oke, baik. Oke. Next. Boleh dibantu slide-nya? Nah ini penyebab-penyebab stroke, yaitu tadi salah satu penyebab-penyebabnya dikatakan itu yang bisa mengarah menjadinya stroke itu ya peningkatan pembuluh darah, indeks massa tubuh, gemuk, seperti itu ya. Kemudian glukosa, kadar gula darah, polusi udara juga dikatakan bisa menyebabkan stroke ya. Merokok, ya ini makanan sama dengan mass body index itu. Kemudian kolesterol yang tinggi, fungsi ginjal terganggu, gangguan fungsi ginjal juga bisa mengarah terjadinya stroke. Minuman alkohol dan aktivitas yang rendah. Jadi tidak banyak aktivitas, lebih cenderung diam, nah itu lupa bergerak. Nah itu yang menyebabkan resiko-resiko stroke itu menjadi lebih besar. Dan makanan juga salah satu tinggi juga ya dok ya? Iya tinggi. Tertinggi ya dok ya? Karena umumnya itu dia pembuluh darahnya itu pecah itu karena ada diameter pembuluh darah itu menyempit kalau ada plak yang menempel di situ. Plaknya itu biasanya disebabkan oleh kolesterol. Gitu. Oh kolesterol. Nah. Tapi kalau untuk polusi sendiri dok seperti apa? Polusi itu lebih ke arah namanya itu zat-zat yang merusak dinding namanya. Oksidatif gitulah. Jadi zat-zat itu dikatakan bisa lebih merusak sel-sel, termasuk ujungnya itu sel pembuluh darah. Masuknya ya dari paru-paru. Oh gitu. Jadi dia merusak pembuluh darahnya ya dok ya? Iya. Nanti pembuluh darahnya itu bisa mengalirkan ke otak begitu ya? Iya. Oke. Jadi biasanya kan diatasi itu dengan kita minum buah-buahan, antioksidan seperti itu ya. Merokok juga sama itunya teorinya. Baik. Oke, yang paling sering ini sekarang low physical activity itu yang merubah trennya itu menjadi lebih muda usianya. Kalau orang dulu itu dia udah mulai tua baru dia ini. Sekarang karena orang malas aktivitas olahraga segala macam, jadi penumpukan kolesterol semakin tinggi, akhirnya stroke-nya semakin meningkat. Oke, baik. Oke, next. Nah, ini kita lebih khusus ke arah aneurisma tadi. Nah, inilah aneurisma itu. Aneurisma itu ialah pelebaran yang terjadi pada titik lemah di sepanjang sirkulasi arteri di dalam otak. Jadi, titik lemah itu maksudnya ada kelemahan dinding pembuluh darah. Memang lebih dinding tipis begitu ya dok ya? Ya, jadi ada area yang tidak tertutup rapi pembuluh darahnya itu. Bisa jadi itu karena defek dari lahir bisa. Bisa jadi karena trauma benturan, ada benturan pernah terbentur kepala, tergoncang terus ada gesekan bisa. Jadi bisa jadi karena hipertensi yang berlama-lama. Jadi penyebabnya bisa bermacam-macam. Nah, ujung-ujungnya ditambah lagi dengan aliran tekanan darah yang meningkat. Ada aliran yang meningkat terus-menerus ke dinding yang lemah itu lama-lama terbentuklah balon seperti itu.
Nah, balon ini seiring bertambah waktu dia semakin besar dan dindingnya semakin tipis gitu. Ya akhirnya pada satu saat ada fluktuasi sedikit aja, pecah lah dia. Nah, kalau pecah itu bisa terjadi katastrofik yang luar biasa gitu. Nah, ukurannya dikatakan bisa kecil hingga besar. Oke, next. Mungkin selanjutnya boleh? Ya, selanjutnya. Dulu. Dibantu slide-nya. Oke. Nah, ini tadi epidemiologinya. Stroke aneurisma itu dikatakan 6,1 per 100.000 penduduk per tahun. Ya. Nah, SAH itu maksudnya subarachnoid hemorrhage. SAH itu jenis stroke perdarahan yang lebih dikhususkan ke arah pecahnya aneurisma. Jadi tidak sama dengan yang stroke yang perdarahan biasa tadi. Nah, jadi prediksi di Sumatera Utara kasus dari persentase itu semua itu sekitar 888 kasus per tahun untuk seluruh Sumatera Utara. Bisa terjadi aneurisma, baik itu bisa pecah atau tidak pecah gitu. Sebenarnya bisa gitu. Cuman memang angka yang sampai ke rumah sakit itu biasanya belum sampai segitu. Karena mungkin tidak orang semua sampai ke rumah sakit dan kemudian mungkin ya tidak mau ke rumah sakit juga gitu. Nah, kemudian nah ini dikatakan itu. Mortalitas itu dikatakan dari teorinya itu sekitar 20 sampai 40% pada pasien yang pecah. Jadi 20 sampai 40% dari seluruh kasus 888 itu ya itulah bisa mengakibatkan kematian. Jadi resikonya cukup besar kalau bisa ini terjadi. Oke. Next, mungkin. Nah, tunggu, saya jelaskan sedikit tadi itu. Jadi kalau di kita ini sekarang yang datang itu umumnya kalau udah pecah dulu. Sebenarnya aneurisma ini bisa ditemukan pada kondisi yang tidak pecah. Cuman masalahnya memang di negara kita belum ada screening. Jadi kalau di negara luar itu orang-orang udah misalnya mau buat asuransinya itu harus mewajibkan dia screening dulu untuk melihat apakah ada aneurisma enggak. Karena aneurisma ini memerlukan biaya yang besar untuk itu. Jadi banyak kasus-kasus yang ditemukan di luar itu unrupture atau belum pecah. Di kita kalau udah pecah dulu baru datang ke rumah sakit. Jadi angka kematian, angka mortalitas atau morbiditas kecacatannya pun cukup besar jadinya. Nah itu salah satunya. Nah ini gejala aneurisma otak apabila pecah ya. Nah, itu tadi saya bilang thunderclap headache itu seperti di sambar petir. Sakit banget itu. Jadi dia tidak pernah merasakan sakit kepala seperti itu seumur hidupnya. Ya. Kemudian sudah sakit kepala otomatis mual, muntah karena kepalanya tuh tekanannya udah tinggi, ya. Leher jadi kaku, tensi tinggi, nggak pakai pecah juga udah kaku leher, ya. Pandangan langsung kabur apabila ada pecah itu. Kemudian apabila terang itu lebih sensitif dia, lebih nggak suka dia terang. Yang paling terakhir kalau udah terjadi kejang, nah ini bisa memperburuk kondisi. Kalau sudah ada kejang itu drop kondisinya langsung, ya. Berikutnya itu langsung hilang kesadaran, kemudian kalau yang ini tadi sakit di belakang mata itu juga salah satu tanda, sering-sering sakit di belakang mata itu bagusnya cek CT scan atau angiografi, ya. Nah ini aneurisma kadang-kadang pecah, tapi kadang-kadang dia tipis saja pecahnya, kemudian dia tertutup lagi. Tertutup lagi gitu ya dok? Nah tapi itu udah mengganggu yang lain gitu ya dok ya? aliran cairan otak. Nah, dia masih oke, sadar gitu. Cuman pada suatu saat dia jadi bingung-bingung. Ternyata itu apabila di foto dia terjadi hidrosefalus sudah. Ada penumpukan cairan di otaknya. Nah, itu bisa menyebabkan kebingungan. Kemudian ini tadi kelemahan atau ketebalan di tubuh dan ada pelebaran bola mata itu kalau sudah kondisinya semakin berat. Oke, next. Oke. Dokter, kita break sejenak ya dokter ya. Nah tentunya pemirsa, nanti kalau pemirsa ingin bertanya seputar tentang penyakit stroke akibat pecah aneurisma ini, pemirsa jangan sungkan untuk telepon kita di 0811-6100-386 atau bertanya lewat live chat kita di kanal YouTube live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends.
Baik, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke, pemirsa. Nah, tadi kita udah dengerin materi dari Dokter Ihsan ya, Iya, Putri ya, udah benar. banyak informasi yang kita dapatkan. Dan juga ini memang edisi spesial karena 2 dokter yang dihadirkan untuk membahas ini. Karena apa? Ini menjadi perhatian penting kita agar seluruh masyarakat Indonesia ya terhindar daripada stroke. Apalagi nih stroke yang diakibatkan karena pecahnya aneurisma. Pembuluh darah, benar. Oke. Jadi tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dokter Ihsan. Mungkin kali ini akan dijelaskan oleh Dokter Ari. Oke, baik. Hari ini bertukar ya. Bertukar. Baik, silakan Dokter Ari. Oke. Iya. Oke, boleh dibantu Kita lanjut slide-nya? slide-nya ya. Oke, ini silakan dokter. Oh ya, oke. Baik. Nah, tadi Dokter Ihsan udah nyampein ya bahwa kalau di Adam Malik sendiri itu udah lengkap mulai dari pemeriksaan di IGD, CT scan, pelayanan sampai tindakan. Nah, salah satunya yang menjadi standar diagnostik atau goldennya namanya kita adalah DSA. Orang kenalnya DSA. Digambar pembuluh darahnya ya, di kateterisasi, kemudian digambar pembuluh darahnya. Nah, dapatlah gambaran seperti ini. Ini lihat di bagian bawah ini ada aneurismanya, nanti kita tunjuk ya. Bagian bawahnya ada aneurismanya. Ada pembuluh darah yang menonjol, ya. Jadi begitu pasien datang, kita lakukan CT angiografi namanya. Kemudian kalau perlu kita lakukan DSA seperti ini ya. Nah, kemudian slide-nya. Slide berikutnya. Nah, ini tindakannya, pilihan tindakannya ada 2. Oke, ada 2 Satu, yang ini bedah kepala terbuka, jadi tempurung kepala dibuka, kemudian dicari mana bisulnya, di mana bisul sebutannya dok. ya kalau di Jawa kenalnya bisul pada pembuluh darah otak, tapi kalau di sini kenalnya aneurisma atau pembuluh darah yang melenting. Kemudian dicari, kemudian dijepit. Oke. Nah, kalau melakukan operasinya kira-kira panjang dok ya. Jadi oleh karena itu kami jadinya akhirnya harus berdua. Ini operasinya bisa panjang. Awal-awal dulu kami bisa sampai 12 jam, ada 8 jam. Sekarang ya minimal 6 jam, sekitar 6 jam lah kita udah selesai. Untuk harus menggunakan mikroskop, harus menggunakan alat-alat khusus, operasinya juga panjang. Nah, dan saat ini hanya di Adam Malik. Hanya di Adam Malik yang bisa operasi seperti ini. Oke. Ya, untuk regio Sumatera Utara. Oke. Ya. Penjepitan ini namanya apa dok? Clipping istilahnya. Clipping. Istilahnya diklip, dijepit. Iya. Ini kan karena di slide ya besar ya. Sebenarnya ini hanya sekitar 2 atau 3 mili. Oh, kecil. Boleh. Kecil ya? Seujung kuku pun nggak sampai kali ya. Jadi hanya kecil ini, kecil sekali. Ini karena di mikroskop nampaknya besar. Kalau ukuran klipnya sendiri mungkin ini sekitar 5 mili nih. Kecil. Nggak sampai 1 senti. Nggak sampai 1 senti ya. Jadi emang harus Jepitnya pakai apa dok? bahannya titanium, besi, dan itu ditinggal seumur hidup di dalam. Oh, ditinggal. Ditinggal. Jadi sudah kita klip, artinya sudah aman, tidak ada resiko pecah lagi. Ya sudah ditutup lagi, gitu. Ya mudah-mudahan pasiennya bangun, kemudian tidak meninggalkan gejala kelemahan atau apapun. Jadi bisa bangun lagi, bisa aktivitas lagi. Tinggal perbaiki faktor resikonya. Kira-kira seperti itu untuk yang ini operasi namanya clipping aneurisma. Seperti itu. Nah, slide berikutnya. Nah, ini yang kedua, tindakan untuk aneurisma namanya coiling. Coiling ya dok? Coil. Kita memasukkan seperti kawat halus. Kalau halusnya itu sekitar 0,0007 inch, kecil sekali. Rambut Ini lah, halus. rambut. Lebih tipis dari rambut mungkin ya. Halus sekali. Kemudian kita masukkan dari Pembuluh darah. dari selangkangan ya, dari paha, seperti orang masang ring jantung. Jadi kayak masuk dari kateterisasi paha jantung terus, gitu ya, dok? ya seperti kateterisasi jantung. Dimasukkan ke dalam aneurismanya kawatnya, di packing, Oke. supaya tidak ada aliran darah lagi masuk ke dalam aneurisma. Kalau udah padat, maka resiko pecahnya akan sangat kecil gitu. Dokter Ya. kalau pembuluh darah ini kan percabangannya banyak. begitu Banyak. ya, apalagi di otak begitu. Iya. Dok. Itu biar tepat jalurnya itu Wah. gimana dok? Apakah pakai maps atau gimana dok? Jadi Pakai iya pakai map. maps. Jadi ada yang namanya istilahnya 3D route map. Oke. 3D route map itu kita membuat peta jalurnya sampai ke dalam aneurisma. Emang jauh, panjang.
jalannya hampir 150 cm gitu tuh sampai ke Makanya atas. kenapa operasinya lama ya, Dok? Ya, kalau ini operasinya sekitar 2-3 jam lebih cepat ya. Cuman memang kita pemilihan kasus, Dok ya. Walaupun kedua ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Adam Malik, memang tidak semua pasien bisa diklip dan tidak semua bisa dikoil. Ini tergantung bentuk aneurismanya, bisa diakses atau enggak. Jadi kita betul-betul selektif memilihnya. Ya. Ini kalau ini tindakannya, kalau yang tadi di ruang operasi butuh mikroskop, kalau ini tindakannya di cath lab. Nah, di cath lab jantung tindakannya, ya alat-alatnya kan nggak ada mikroskop yang lainnya. Jadi kita seperti tindakan kateterisasi jantung untuk yang coiling ya, tindakan coiling ini. Baik, dokter. Oke, slide berikutnya. Nah, ini misalnya ya perempuan 70 tahun nih kasus kemarin datang dengan keluhan nyeri kepala hebat. 70 tahun, nyeri kepala hebat, tiba-tiba kemudian penurunan kesadaran. Nah, orang mikirnya ini apa ya? Pasti bukan mikir stroke ya. Karena stroke orang taunya lemah. Atau di kamar mandi jatuh. Ini enggak, ini lagi aktivitas tiba-tiba nyeri kepala hebat. Tapi memang luar biasa sakit. Ini rumahnya masih di Medan pasiennya. Nggak sadar. Kemudian ini karena belum tahu Rumah Sakit Adam Malik, jadi sempat pindah rumah sakit, beberapa rumah sakit. Oh, ketemu dokter saraf, dapat CT scan seperti ini langsung tahu. Oh, ini CT scan-nya namanya pecah aneurisma. Langsunglah dikirim ke Adam Malik. Nah, di Adam Malik dilakukan CTA yang sebelah kiri atas, digambar pembuluh darahnya. Kemudian kita lakukan coiling, dimasukkan coil. Karena mungkin berat ya, nenek-nenek 70 tahun kita naikkan ke atas meja operasi dengan berbagai macam penyakit, operasi 12 jam, wah itu belum selesai operasi pun mungkin nenek udah nggak kuat, nggak tahan, berat. Jadi kita pilihin untuk operasi coiling, alhamdulillah sekarang sehat, udah kembali aktivitas, nggak ada keluhan apa-apa. Sudah kembali ke gereja dia, sudah kembali aktivitas, ya. Bisa beraktivitas kembali. Ini tindakannya coiling namanya. Dimasukin coilnya yang ini. Ini aneurismanya, yang bagian yang hitam bulat ini saya tunjuk, mohon maaf ya, saya tunjuk. Gelembungan bulat, kemudian ini ditutup pakai coil, ditutup. Dijepit. Dimasukin dimasukkan kawat. Ya, dimasukin kawat dari selangkangan paha, dimasukin kawat sampai ke dalam sini, dah tutup. Neneknya kembali aktivitas seperti biasa. Ini penjahit soal pekerjaannya. Ya. Kemudian berikutnya slide-nya. Nah, kalau yang ini yang operasi. Jadi ada laki-laki usia muda nih 55 tahun memang dengan resiko pemberatnya adalah darah tinggi. Dianya darah tinggi lama tidak terkontrol, datang ke rumah sakit. Ini sempat dari rumah sakit lain juga. Ketemu dokter di sana, tahu ini adalah scanning dari SAH, kita bilang ya ini khas sekali scanningnya SAH. Mungkin yang medis, dokter umum, dokter-dokter lain, spesialis juga pasti tahu ini scanningnya SAH. Harus dibawa ke Adam Malik, maka dibawa ke Adam Malik, kita CT angiografi, dapat, ini CT angiografi ini CT scan biasa ya, CT scan masuk ruang CT scan biasa, dapat. Kemudian kita putuskan lakukan tindakan clipping, dijepit seperti ini, dijepit. Ini gambar aslinya, dijepit pembuluh darah aneurismanya yang ini. Bulat panjang itu, nah itu kita lihat di bawah mikroskop bersama dokter Ihsan operasinya dijepit, gitu. Ya, ini operasi clipping. Kemudian slide berikutnya. Nah, memang kita akhirnya karena hampir semua pasien itu ke Adam Malik tidak ada yang langsung. Tidak ada yang langsung. Jadi semua datang di tahun 2023 itu adalah rujukan, bukan hanya rujukan di Rumah Sakit Kota Medan, tapi juga rujukan dari rumah sakit daerah yang kita lihat ada di Sibolga, ada Penyambungan, ada lain sebagainya yang kalau kita hitung estimated time travelnya atau berapa lama tuh dari Sibolga ke Medan, itu bisa sampai lebih dari 12 jam. Jadi hampir 100 rujukan aneurisma kita itu setengahnya itu berada di luar kota Medan. Di luar kota Medan. Iya, jadi oleh karena itu kita harus menyediakan call center layanan supaya kalau mau konsultasi dokter umumnya, kalau ada yang di daerah mau konsultasi keluarga atau dari rumah sakit, dari pihak rumah sakit mau konsultasi untuk layanan, kita sediakan call centernya supaya pasien itu cepat datang ke Adam Malik. Karena memang sampai saat ini untuk tindakan
coiling maupun clipping itu sendiri hanya bisa dilakukan di Rumah Sakit Adam Malik untuk kasus-kasus seperti ini. Mungkin itu dari kami. Seperti pesannya Dokter Ihsan tadi, time is brain. Kita tahu stroke sumbatan tadi maksimal berapa lama? 6 jam. Ya, stroke perdarahan as soon as possible. Seberapa makin cepat akan makin baik ditangani. Mungkin itu. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Dokter Ari dan juga Dokter Ihsan. Nah, jadi kita makin paham ya Putri ya terkait dengan penyakit stroke ini yang diakibat karena pecahnya aneurisma. Berarti urgent sekali ya, Bud, kalau misalnya sudah ada gejala-gejala seperti mungkin lehernya sakit. Ini leher saya juga sakit tadi nengoknya. Karena ke samping. Iya, jadinya juga pegel ya, Bud. Itu beda. Saya juga sekarang udah agak rabun ini. Nengok Putri terus gitu, kemari aja gitu. Kenapa Noe kok tarik napas gitu? Napasnya sampai sini kedengeran. Tadi kan kebanyakan lihat itu apa susah cadang. Oh gitu. Kirain mau bertanya sama dokter. Tapi tadi memang ada pertanyaan dokter. Iya, silakan. Untuk operasi clippingnya sendiri itu kira-kira untuk angka maksudnya gini. Masih bisa bertahan hidupnya itu berapa persen gitu untuk pasiennya? Ya. Jadi kalau clipping itu sebenarnya semua kasus ini tergantung dari keparahannya sewaktu datang gitu. Itu semua yang paling menentukan. Jadi kalau datang juga udah terlalu lama, sudah ini, jadi itu angka keberhasilannya semakin kecil. Jadi kalau untuk clipping pada waktu standar-standar itu angka keberhasilannya cukup tinggi, bisa 90 sampai 100% berhasil. Cuman kalau misalnya datang itu sudah dengan apalagi dirujukannya itu kadang-kadang tanpa bantuan dari perawatan sebelumnya, cuman sekedar dirujuk aja. Nah itu kadang-kadang yang memperburuk kondisi pasien seperti ini gitu. Banyak kasus-kasus kita sebenarnya kita bisa menunjukkan beberapa pasien-pasien itu, cuman kan karena mungkin waktunya nggak kita punya keterbatasan waktu. Waktu. Ya? Jadi itu nanti rencananya ke depan itu supaya ada informasi untuk masyarakat pada itu. Kita membentuk suatu komunitas penyintas yang diinisiasi dari pasien-pasien ini juga gitu. Mereka ada niat untuk membentuk itu supaya mereka bisa mengembangkan lagi informasi gimana sih sebenarnya angka keberhasilan itu bisa dicapai. Itu Noe tadi sudah dijawab ya sama Terima Dokter kasih, Ihsan. Dokter. Oke. Nah, Putri, ini di live chat YouTube kita ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Banyak ya? Iya, sudah banyak banget ini banyak, ya. Dok. Kita akan langsung sampaikan, Dokter mohon izin ya. Ini ramai banget ya. Ini ada pertanyaan dari Lina ya. Selamat pagi Dokter, izin bertanya apakah aneurisma bisa terjadi kembali pada pasien yang sebelumnya sudah menjalani operasi aneurisma di otak? Terima kasih Dokter. Ya. Silakan Dokter Ihsan. Jadi kalau pada tempat yang sama, setelah dioperasi atau setelah di clipping atau di coiling, hampir nggak pernah lagi terjadi. Cuman bisa terjadi pada tempat yang lain. Pada tempat yang lain ya. Jadi apabila dia mempunyai dinding yang lemah pada pembuluh darah pada tempat yang lain, kemudian ada komorbidnya seperti hipertensi, bisa muncul seperti itu. Oke, nah tapi kalau misalkan habis pembuluh darah yang bekas dioperasi itu tidak muncul lagi ya, tapi pada tempat yang lain, artinya pembuluh darah pada posisi yang lain itu bisa memungkinkan terjadi lagi begitu. Nah, oke, selanjutnya ini ada dari Aja Michael Putri Haberham ya. Apa tuh pertanyaannya? Selamat pagi dokter, izin bertanya, sekarang semakin banyak orang usia muda yang terkena pecah pembuluh darah karena aneurisma. Kira-kira apa faktor penyebab yang paling berpengaruh dokter? Terima kasih. Silakan. Jadi paling sering itu ya memang udah ada kelemahan dinding tadi. Nah, kelemahan dinding tadi kemudian itu biasanya kalau pada usia muda memang bawaannya. Jadi ada kelemahan pada dinding penutupan dinding pembuluh darahnya yang tidak sempurna, kemudian ditambah dengan adanya hipertensi. Kalau pada usia muda paling sering itu karena ada bawaan sebelumnya. Bawaan lahir begitu ya dok ya? Iya, bisa dibilang gitulah. Baik. Oke, berarti memang ada bawaan. Dok, selanjutnya ada juga nih. Bakatnya. Bakat. Masing-masing orang punya bakat. Punya bakat untuk terjadi cancer. Ya gini, saya selalu cerita ke pasien itu, masing-masing orang tuh punya bakat. Ada yang bakat kulitnya hitam, ada yang bakat kulitnya putih. Sama dengan pipa, pipa masing-masing orang. Hitam dok, ke saya Budi. Ya, memang kulitnya kan hitam, ya udah diterima aja dulu lah. Oke, terima kasih. Jadi kalau ada pipa pembuluh darah itu, kayak kita pipa di rumah, ada yang bakatnya tipis, ada yang bakatnya mudah melenting. Sedikit aja tensinya naik jadi melenting. Nah, itulah namanya istilahnya bakatnya ya, bukan bawaan lahir. Oke, bakat ya. Putri bakatnya apa?
bakatnya apa ya Budi? Jangan ditanya nggak punya bakat. Oh ya, nampak kok dari wajahnya. Oke dok, selanjutnya ada yang bertanya, izin bertanya lagi dokter. Sebagai orang awam, kira-kira apa yang harus dilakukan bila ada keluarga yang terkena serangan stroke dokter? Karena biasanya ada mitos atau fakta dok, misalnya ada yang mengatakan diperbolehkan ditusuk menggunakan jarum. Seperti apa dok Itu hari penanganannya? aja sih. Ya sering sekali ya kalau pasien stroke tiba-tiba nggak sadar, saya selalu bilang dilakukan tindakan yang menyakiti. Ada yang ditekan hidungnya, ya, ada yang tekan sini tengah hidung, ada yang tekan jari, Tekan. ada yang ditekan dadanya atau apa gitu. Sampai Itu kan biru nih. hanya sebagai cara ya, sebagai cara untuk menyakiti pasien supaya tahu ini bangun apa enggak, Iya. gitu, ya. Jadi udah dikasih ini bangun ya iyalah kita aja orang sadar lagi tidur dipencet jarinya bangun juga gitu. Tapi bukan berarti ketika disakiti bangun dia nggak stroke gitu, bukan itu gitu ya. Jadi kayak mana caranya ya memang kalau begitu terjadi stroke segera ke tadi gejalanya udah dijelaskan sama Dokter Ihsan. Tidak guna memperlambat apapun, apalagi menunggu orang pintar datang memberi obat atau nunggu ngambil obat di mana, ngambil daun-daunan, air di mana. Kan sering gitu ya, saya ketemu pasien kayak gitu. Udah nggak apa, geletakin dulu. Nanti panggil orang pintar ke rumah dulu, kemudian menyusun ramuan obatnya dulu. Nah, itu udah terbuang berapa jam. Bagus. Kalau ada rumah sakit terdekat, segera ke RS. Tadi sesuai slogannya, segera ke RS. Artinya harus dicari tahu penyebabnya itu. Oke. Jadi secara kondisi sekarang ini kan kita sudah semakin modern untuk mencari tahu penyebab penyakit itu ya paling bagus ya ke rumah sakit lah. Oke. Ya, jangan kemana-mana. Tapi dok kalau misalkan dari penanganan medis sendiri, ada nggak sih dok yang kayak memang ditusuk-tusuk jarum gitu penanganan? Kayak akupuntur gitu ibaratnya. Ada nggak sih dok? Sampai sekarang ini dunia bedah saraf belum menganut itu. Belum ada. Belum menganut. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu dipertanyakan lagi dia dokter apa? Bedah saraf atau bukan begitu ya dok ya? Oke. Nah ini ada lagi pertanyaan dari outgoing introvert ya. Pagi dokter mau bertanya, keluarga saya ada yang terkena stroke, saya diminta untuk menggerak-gerakkan tangan dan kakinya, tapi tidak dibilang bagaimana caranya dan berapa kali sehari. Nah ini dok. Ya itu biasanya stroke-nya sudah terjadi. Sekarang ini mungkin proses pemulihan atau rehabilitasi. Ya itu memang itu tadi seperti yang karena ada kelemahan di tubuhnya. Biarpun tubuhnya lemah, dia harus terus digerakkan gitu. Harus terus digerakkan supaya apa? Ototnya itu bekerja. Oke. Kalau tidak digerakkan itu ototnya nanti lama-lama mengecil. Nah, karena dia tidak ada aktivitas di situnya. Jadi makanya itu harus tetap terus digerakkan, dilatih juga supaya ototnya itu tidak menjadi lama semakin kecil. Itu yang tadi sering ditanyakan mungkin kenapa kok pada saraf kejepit juga ada otot yang mengecil. Mungkin itu yang dikira juga mirip-mirip seperti Berarti itu. menjawab ya dok ya bahwa stroke-nya itu dia karena tidak sering dilatih ya Iya. ototnya ya dok ya, makanya dia bisa mengecil. Mengecil begitu. sebenarnya. Jadi harus dilatih gitu. Tidak sering digerakkan. Cara gitu ya. menggerakkannya itu lebih ke arah fisioterapis ya, Fisioterapi, fisioterapis ya, atau ke rehabilitasi medik. Baik. Nah, pemirsa kita masih akan lanjut Yes. lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Kopi Pagi. Nah, kita masih akan dihibur dengan penampilan spesial dari Doe And friends. Oke pemirsa, masih di Kopi Pagi barengan Putri dan juga Budi. Nggak kerasa ya Budi, ternyata kita sudah diedukasi oleh dokter-dokter keren kita ya kan, terkait dengan penanganan atau akibat pecah aneurisma. Oke, Karena Putri. sudah di penghujung, seperti biasa ya dok, mungkin kira-kira apa sih yang ingin diedukasi lagi oleh masyarakat mungkin dok? Mungkin lebih ke pesan kesehatan agar masyarakat terhindar dari penyakit stroke ini dok, dan juga apa yang harus dilakukan jika ada tanda dan gejala yang terjadi pada anggota keluarga. Silakan dok. Dokter Ari ya. Ya jadi kalau tadi kita udah dijelaskan resiko penyebabnya ya. Penyebabnya itu mulai dari hipertensi ya terutama kalau kasus kita hampir 100% karena hipertensi. Jadi nomor satu, kenali faktor risikonya hipertensi. Ya kalau punya hipertensi segera check up, terutama brain check up ya. Kemudian kedua, kalau sudah ada tanda dan gejala yang tadi dibilang ya, ada nggak sadar tiba-tiba, ada kelemahan,
maka segera ke rumah sakit. Segera ke RS. Fast, cepat bawa ke rumah sakit. Mungkin itu pesan utamanya, Dok ya. Ya. Mungkin Dr. Ihsan ada lagi. Ya, jadi selain tadi itu dia ditanyakan kemana sebaiknya. Jadi memang sebaiknya itu ke rumah sakit yang memang terintegrasi secara komprehensif bisa menangani kasus ini. Karena kasus ini itu libatannya banyak, termasuk dari bisa ada dokter jantungnya, ada dokter anestesinya, ICU-nya, post operatifnya seperti apa gitu. Jadi sampai saat ini untuk Sumatera Utara yang bisa secara komprehensif mengcover itu ya Rumah Sakit Adam Malik ini. Oke. Terkait juga dengan pembiayaan, coveran BPJS-nya seperti apa. Yang paling komplit dan integrated Rumah Sakit Adam Malik. Oke, nah. Jadi Oke. satu-satunya ya dok ya, Iya. bahwasanya cuman rumah sakit Adam Malik yang bisa untuk melakukan tindakan ini. Nah, ini dok untuk biayanya sendiri, apakah seluruh rangkaian pengobatan dan juga operasi ini ditanggung oleh BPJS dok? Ya, untuk tindakan operasi, clipping, seluruhnya ditanggung BPJS. Oke. Untuk coiling juga mungkin seperti demikian ya, Dr. Arya. Nah, jadi ya itu tadi, karena memang di Adam Malik ini tercover BPJS, pada umumnya orang jadinya akhirnya harus mengirimkan ke rumah sakit ini, karena ini rumah sakit rujukan akhir. Adam Malik ini nggak cuma mengcover Sumatera Utara aja, kita juga mengcover kiriman dari Aceh, dan juga kadang-kadang ada kiriman dari Padang, Padang ya misalnya. dok ya, seperti itu. oke. Oke, Jadi karena emang- kalau dibilang cukup sedikit ya, maksudnya dengan fasilitas yang tidak memadai, jadi hanya beberapa rumah sakit aja. Cuman satu Putri, hanya Cuman Adam satu. Malik. Ya benar ya dok ya? Ya, untuk Oke. di Untuk di Sumatera. Untuk rumah sakit lain ada, tapi ya tidak tercover mungkin dengan BPJS-nya Oh, gitu. juga. Dan karena ini perawatan lama, kebutuhan pembiayaan cukup besar, kadang-kadang pun yang sering kita dapatkan itu setelah dirawat di beberapa rumah sakit harus dikirim lagi ke rumah sakit Adam Malik. Oke. Seperti itu. Oke. Daripada Jadi harus tidak- berbelit-belit begitu, udah mending langsung aja begitu Tidak ya. Dok? komprehensif jadinya. Dan komprehensif, baik benar. Iya Noe, dari tadi agak mulai resah dan Gelisah ya, kenapa ini? Menunggu di sini. Bukan, Budi, ini mau nanya nih sama dokter. Ya. Saya kayaknya hari ini semangat kali mau bertanya nih dokter. Oke. Itu kira-kira kenapa ya dokter ya? Kalau misalnya kita kan tiba-tiba nih kayak nyanyi gitu kan, makin kencang musiknya, terus kita tuh kayak wah gini. Makin lah. tinggi ya? Apakah itu termasuk stroke dok? Oh bukan. Tanda dan gejala gitu Iya, ya. itu ada gejala Tangannya atau itu memang terus gini Noe. Otaknya yang mereng atau gimana dok gitu? Kira-kira gimana dok? Itu gimana itu dok? Lebih ke stres itu Oh, kayaknya. Kalau ini saya setuju sama Tapi memang bener dok. Enggak gini, memang tadi dokter yang satu udah jujur ya. Yang satu lagi juga lebih jujur. Tadi kalau bilangnya ada, kita tuh kayak hitam kulitnya gitu, liatnya kenoe gitu ya. Ini stres juga sama, dibilangnya kenoe langsung. Makasih loh dokter. Tapi memang Noe ada saraf-sarafnya gitu. Iya, otaknya hilang satu kok Budi. Tadi kan katanya otak ada dua kan, kayaknya hilang satu. Oke udah Noe itu Oke, aja. udah. Noe. Udah itu aja. Udah itu aja. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih dokter. Terima Ihsan kasih, dan dokter Dokter Ari yang Ari. sudah hadir di Kopi Pagi. Mungkin nanti kita bisa buat jadwal lagi gitu Iya, ya. untuk konsul lagi, ya kan? Benar. Karena pemirsa yang di rumah juga sangat excited. Tadi banyak sekali yang bertanya lewat live chat ya. Baik pemirsa jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zen. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.